Kehidupan manusia tentulah tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Tanpa manusia, alam semesta hanya menjadi ruang hampa penuh kesunyian. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Indonesia memiliki lebih dari 90 juta hektar hutan tropis yang merupakan kawasan hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan Indonesia berisi aset ekologi, ekonomi, budaya, dan spiritual yang menjadikan hutan Indonesia menjadi aset nasional yang sangat berharga bagi manusia dan alam. Salam kebajikan, Weite Tungtian. Saya Peter Lesmana. Di Matakin, saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hukum. Di Interfaith Rainforest Initiative, saya menjabat sebagai anggota Advisory Council. Pada tahun 1960, hutan menutupi hampir seluruh Indonesia. Luas terbentang Nusantara menghijaukan bumi. Namun, pada periode 1990, terjadi pengalihan fungsi besar-besaran untuk perkebunan. Pada periode inilah, tingkat penggundulan hutan Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Pada tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15% tutupan hutannya, di mana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan. Antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43% hutan gambut Indonesia musnah. Tutupan hutan terus menurun dan sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Ini saya mungkin harus merefer pada buku ini ya, buku mengenai khotbah manusia hutan dan perubahan iklim dalam perspektif Konghucu. Karena di buku ini tuh ada sebenarnya cerita mengenai perlindungan hutannya, cerita keagamaan. Nah, ini pertama mungkin saya akan bacakan sebuah ayat yang bisa menggambarkan bahwa pada saat ayat ini ada, itu sebenarnya di sana tuh ada kejadian-kejadian yang bisa kita ceritakan, dijadikan semacam gambaran lah. Kenapa sampai hutan tropis itu harus dilindungi? Nah, ini ayatnya terdapat dalam kitab Lici untuk bagian keempat, bab 1 dan ayat ke-13. Bunyinya seperti ini. Diperiksa dan dibina kembali buku panduan sembayang dan diamanatkan melakukan sembayang dan doa di gunung dan di hutan, di sungai dan di danau, dipilih hewan korban dan tidak digunakan hewan betina. Nah, jadi dalam ayat ini merupakan satu gambaran bahwa pada saat itu sebenarnya masyarakat atau katakanlah umat Konghucu yang hidup pada saat itu, ini tentunya disesuaikan dengan negara asal agama Konghucu itu sendiri ya, di Tiongkok. Itu sudah ada semacam peraturan untuk persembahyangan yang diadakan di antara umat atau di antara rakyat. Jadi menghormati gunung, menghormati hutan, danau, sungai, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yang artinya sebenarnya kenapa itu mungkin para leluhur kami itu sudah tahu bahwa harusnya ada sikap-sikap penghormatan dari manusia itu terhadap alam, ya. Dan ini dibuat karena raja-raja zaman dahulu itu kan mereka membuat peraturan itu tujuannya untuk menertibkan rakyat. Maka dibuatlah semacam peraturan yang terkait dengan apa adat istiadat yang harus diberlakukan pada saat itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, tujuannya bukan tidak mungkin adalah agar rakyat memiliki satu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik dalam hal ini tentunya menghormati lingkungan hidup, terutama di dalamnya itu ada hutan, ada
Selain hutan itu ada gunung, hutan, sungai, danau ya. Istilahnya tempat-tempat itu yang disebutkan itu adalah tempat-tempat yang mewakili alam semesta atau mewakili lingkungan. Nah, kemudian ada yang menarik dari ayat tadi. Kalau kita perhatikan, dipilih hewan korban dan tidak digunakan hewan betina. Kenapa tidak digunakan hewan betina? Artinya pada saat itu pun sudah ada pemikiran kelangsungan atau keberlangsungan dari makhluk-makhluk hidup itu agar tidak punah. Itu jangan digunakan hewan betina, karena mungkin dianggapnya hewan betina itu yang bisa melahirkan dan melanjutkan turun-temurun dari makhluk-makhluk hidup. Nah, jadi kurang lebih itu adalah salah satu cerita yang bisa dianggap salah satu cerita keagamaan karena berpangkal dari ayat yang ada di dalam kitab suci kita. Penebangan dan kebakaran hutan juga memainkan peran penting dalam kerusakan dan kemusnahan hutan Indonesia. Kebakaran skala besar yang terus-menerus terjadi menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi di tingkat regional yang sangat parah dan berkontribusi pada perubahan iklim. Kebakaran pada tahun 2015 sangatlah parah. Sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni dan Oktober tahun itu, menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga dengan asap beracun selama berminggu-minggu dan menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Di dalam agama Konghucu itu ada satu prinsip, di mana kita itu harus berat mulai dari yang dekat untuk menuju ke tempat yang jauh. Mengerjakan sesuatu itu mulai dari yang mudah hingga akhirnya nanti mungkin akan menyelesaikan solusi untuk yang masalah-masalah yang sulit. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin berkontribusi di yang dimana akhirnya itu kita dapat melestarikan lingkungan, mulailah dengan diri sendiri dulu, menuntut diri sendiri dulu, dan lakukan hal-hal yang memang mudah untuk kita lakukan. Misalnya, tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari ini tidak terlepas dari penggunaan kantong plastik ya. Misalnya nih kantong plastik, kemudian kita minum juga masih banyak menggunakan botol-botol plastik. Nah, itu harus dikendalikan. Saya tidak bilang kita tidak dilarang sama sekali ya, enggak. Dikendalikan dalam arti kata seperlunya. Bahkan kalau bisa sih memang kita menggunakan atau mengganti hal-hal yang bersifat plastik itu dengan yang bukan plastik tapi fungsinya sama. Ya, memang tidak mudah tapi ya itu memang yang harus kita lakukan sebagai bentuk kontribusi kita agar kita ini dapat melakukan atau berbuat sesuatu untuk kelestarian lingkungan hidup. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah yang jauh, saya ambil contoh yang ekstrim lah. Kita ini kan hidup di perkotaan, ya, jauh dari hutan. Lalu kita ingin membantu agar bagaimana caranya agar hutan itu bisa terjaga, ya. Nah, dalam hal ini kita bukan berarti kita yang harus kemudian pindah tempat ke hutan, tidak. Di dekat-dekat hutan itu ada orang-orang yang memang tinggal di dekat-dekat hutan, dan dengan adanya deforestasi, ini sebenarnya mereka yang tinggal di sana itu terancam. Ya, mereka ini terancam kehidupannya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita bantu, memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan semacam pemikiran agar mereka-mereka yang berada di dekat hutan itu bisa tetap nyaman tinggal di sana. Kenapa harus seperti itu? Dengan adanya mereka, sebenarnya hutan itu terjaga. Mereka-mereka itu justru yang dapat menjaga hutan. Ya, contohnya kayak kita tidak usah jauh-jauh lah. Saudara-saudara kita yang merupakan masyarakat adat itu mereka benar-benar memiliki satu kontribusi yang cukup besar di dalam menjaga hutan. Nah, tugas kita bukan berarti kita bergabung menjadi bagian dari mereka menjadi masyarakat adat, bukan itu. Kita di sini bisa memberikan semacam bantuan pada saat mereka memiliki satu masalah. Karena bukan hal yang tidak perlu untuk ditutup-tutupi lagi. Saudara-saudara kita yang masyarakat adat itu sebenarnya banyak sekali mengalami kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan akibat dari entah itu kebijakan pemerintah, entah itu kebijakan ekonomi yang membuat mereka tidak nyaman tinggal di tempatnya mereka sekarang ini. Nah, sementara kita tahu sebenarnya dengan adanya mereka itu, dengan mereka tinggal di sana, itu kita bisa berharap banyak sekali akan pelestarian hutan.
Nah, ini sebenarnya salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk di dalamnya itu adalah hutan tropis. Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Kepedulian pada alam merupakan ajaran agama dunia, dan kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumber daya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan. Interfaith Rainforest Initiative atau IRI adalah aliansi internasional lintas agama, wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa bekerja melalui program nasional di Brazil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Peru. 5 negara yang memiliki lebih dari 70% hutan tropis dunia yang tersisa. Agama Konghucu atau Ruqiao dalam bahasa aslinya, yang artinya agama yang dapat membuat umatnya menjadi kaum terpelajar dan lembut hati. Nah, dalam hal ini tentunya kita perlu memahami bahwa terpelajar, istilah terpelajar dalam hal ini bukan berarti terbatas pada sisi akademis saja, tapi tentunya kalau kita bicara dalam level agama itu berarti terpelajar dalam arti kata memahami seluk-beluk kehidupan. Nah, jadi apa sih sebenarnya orang yang terpelajar di dalam kehidupan ini? Menurut agama Konghucu, orang itu adalah mereka yang dapat mengembangkan benih-benih kebajikan yang diyakini sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Nah, benih-benih itu adalah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Tentunya dalam hal ini kita mengapa itu disebut sebagai benih cinta kasih? Karena tentunya kita tanpa harus diajari orang, kita punya perasaan tidak tega kalau misalnya kita melihat ada makhluk lain yang disakiti, misalnya seperti itu. Kemudian mengenai kebenaran, kita tentunya akan merasa yang namanya tidak adil itu, ya anak kecil juga merasa tidak adil kalau misalnya satu dikasih permen, yang satu tidak dikasih permen. Nah, ini benih kebenaran. Kemudian kesusilaan, pada saat kita melihat sesuatu yang tidak rapi, timbul perasaan kok kayaknya nggak nyaman lihatnya. Nah, itu kesusilaan. Kemudian kita tentunya saat dihadapkan pada pilihan-pilihan, itu kita punya pertimbangan tuh. Itu tanpa diajari biasanya kita punya pertimbangan itu. Dan pada akhirnya semua orang pasti ingin dipercaya. Nah, ini yang disebut dengan benih-benih kebajikan dan harus dikembangkan. Apabila kita dapat mengembangkan benih-benih kebajikan, maka itulah kita disebut sebagai kaum terpelajar di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kita kaitkan dengan masalah pandangan agama Konghucu terkait dengan perlindungan hutan tropis, ya. Ruqiao sendiri itu sebenarnya apabila kita diuraikan karakter dalam huruf Mandarinnya, itu berarti ajaran yang memuliakan hubungan baik. Nah, di sini ada memuliakan hubungan baik. Tadi kita bicara mengenai masalah istilah terpelajar, ya. Terpelajar dalam sisi kehidupan, dan ini memuliakan hubungan baik. Jadi artinya kalau kita rangkum, agama Konghucu itu sebenarnya membuat umatnya menjadi terpelajar dengan mengembangkan benih-benih cinta kasihnya dengan tujuan memuliakan hubungan baik. Pertanyaannya, memuliakan hubungan baik dengan apa atau dengan siapa? Nah, dalam hal ini ada 3 prinsip, istilahnya 3 prinsip ya, kalau dalam bahasa aslinya itu sancai, yang artinya 3 prinsip ini adalah hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama, dan hubungan baik dengan alam semesta. Nah, kalau kita bicara masalah hutan tropis, ini tentunya bagian dari alam semesta, di mana alam semesta di tempat kita tinggal ini adalah bumi. Bumi bagian dari alam semesta,
lebih detailnya lagi hutan tropis ini merupakan bagian dari bumi, maka kalau misalnya dikatakan bagaimana pandangan agama Konghucu terhadap perlindungan hutan, itu tadi harus dijaga hubungan baik antara kita dengan hutan tropis. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah hubungan baik, apa saja yang menjadi komponen atau elemennya? Tentunya ada komponen merawat dan melestarikan. Ya, artinya hutan itu harus kita rawat dan keberlangsungannya itu harus kita jaga atau kita lestarikan. Nah, itu kurang lebih pandangan agama Konghucu terhadap perlindungan hutan tropis. Bagi banyak orang, nilai dan etika ini sebagian besar akan diilhami oleh iman mereka. Terlepas dari keragaman agama dan kepercayaan yang besar, hampir seluruhnya memiliki etika yang sama, berdasarkan keharmonisan dengan alam dan kewajiban melestarikannya untuk generasi mendatang. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Sekarang ini kita harus benar-benar menyadari bagaimana pentingnya kita semua ini untuk benar-benar memahami bahwa mengendalikan keinginan itu merupakan suatu hal yang sangat amat perlu sekali kita lakukan. Keinginan seringkali membuat kita tidak dapat menahan untuk menggunakan atau memanfaatkan salah satunya hasil-hasil hutan yang banyak sekali yang ada di sekitar kita. Contoh hal kecil juga itu misalnya seperti penggunaan kertas tisu, kemudian kita banyak jaga menggunakan meja kursi itu dari kayu dan sebagainya. Keinginan untuk memanfaatkan secara berlebihan itu yang harus kita kendalikan. Nah, mudah-mudahan kami dalam kolaborasi ini dengan kolaborasi Lintas Iman, di mana salah satu tujuannya adalah menyadarkan umat untuk dapat menyadari akan hal-hal pentingnya yang terkait dengan penjagaan atau pelestarian hutan tropis, di mana salah satu manfaat terbesar yang dapat kita peroleh dari pelestarian hutan tropis adalah udara yang kita hirup ini dapat membuat lebih banyak lagi orang yang sepakat dengan kita, yaitu kita harus menjaga hutan tropis agar tetap lestari sehingga memberi kehidupan bagi kita dan anak cucu kita. IRI berdiri dengan tujuan mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan dan membekali para pimpinan agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif bagi perlindungan hutan tropis. Menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif dan mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya. Begitulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana agama Konghucu dan perlindungan hutan tropis. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wei Te Tung Tian.